Haleluya, selamat sore, shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudara belajar secara ringkas dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 10 dan 11. Berbunyi demikian: karena itu saudara-saudara, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, di kota ini ada satu rumah yang kapan saja bisa saya masuki. Ada tidak ada orang, saya masuk kemana saja di rumah itu, buka lemari dan sebagainya, tidak ada masalah, tidak melanggar hukum, karena itu rumah saya. Itu namanya hak penuh terhadap rumah tempat saya merekam ini. Lalu saudara-saudara, di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-11 ini dikatakan, dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita ini saudara, yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, dikaruniai hak penuh untuk masuk kerajaan surga, untuk masuk kerajaan kekal, hak penuh. Jadi kapan saja kita bisa masuk. Kenapa? Karena kerajaan kekal itu di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi milik kita. Dan kalau saya punya hak penuh atas rumah ini, itu karena saya membayar harganya, saya membeli. Kalau kita punya hak penuh masuk ke dalam kerajaan kekal, ke dalam kerajaan surga, itu adalah karunia. Kenapa? Karena kita mau beli surga pakai apa? Kita tidak punya apa-apa. Itu sudah bisa dikatakan dikaruniakan hak penuh, diberi. Untuk itu kita patut bersyukur. Dan saudara, langsung Petrus ini mengatakan, ya, kepada kamu dikaruniakan hak penuh memasuki kerajaan kekal. Dia tidak berkata kepada kamu yang ditebus oleh Tuhan Yesus, kamu bakal punya banyak uang, bakal punya banyak harta, bakal punya kedudukan tinggi di dunia ini. Tidak, saudara. Sasaran Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya bukan dunia yang ada sekarang ini, tapi kehidupan kekal bersama dengan Dia, dan dikaruniai hak penuh. Tahukah saudara bahwa semua orang beragama dia kepengennya masuk surga? Gimana orang Kristen? Kita bukan akan dikaruniai hak penuh untuk masuk kerajaan kekal. Apakah kita menghargai itu? Ini kasih karunia yang harus kita sikapi dengan benar. Bukan mentang-mentang kasih karunia jadi kita bisa perlakukan seenaknya sendiri. Toh diberi, toh nanti diampuni, toh nanti diberkati. Bukan begitu, saudara. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kalau tersandung, gak jadi masuk kerajaan kekal. Kalau tersandung, hak penuh itu gak jadi didapat. Artinya tersandung adalah meninggalkan iman, murtad, hidup dalam daging. Ya, dikuasai keinginan daging. Kan di dalam Galatia dikatakan, orang yang hidupnya dikuasai keinginan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita diselamatkan anugerah pemberian. Kita dikaruniai masuk kerajaan kekal, pemberian, anugerah, karunia. Tapi ada satu yang kita harus ingat, pemberian itu harus kita pelihara. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya apa? Panggilanmu dan pilihanmu, pemberian kasih karunia itu adalah panggilan Tuhan dan pilihan Tuhan terhadap kita, itu makin teguh. Berusahalah sungguh-sungguh, artinya
segenap hati, hidup sesuai dengan karunia Tuhan ini. Tidak main-main menjadi orang Kristen, tidak asal-asalan menjadi orang Kristen, tapi segenap hati. Iman kita harus menjadi way of life. Iman ini harus menjadi jalan hidup yang dinyatakan dengan demikian dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman sebagai orang Kristen harus bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari, tingkah laku dan perkataan. Berusaha sungguh-sungguh memelihara kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara, Tuhan tidak menuntut macam-macam dari kita, tapi Tuhan minta satu saja. Kamu sudah diberi kasih karunia, berusaha sungguh-sungguh memelihara kasih karunia itu, panggilan dan pilihan Tuhan. Pelihara supaya kita tidak jatuh tersandung, menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.